Racikan Berita. Oke, kita muter dulu. Lagi. Stop. Bapak, merdeka, tapi kita belum merdeka. Kita masih dijajah. Dijajah ekonominya, dijajah sumber daya alamnya, dijajah ke pendidikannya, dibodohkan, dijajah dengan narkobanya. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu, bapak polisi yang ganteng-ganteng, belalah negara, usirlah Cina-Cina yang mendatangkan narkoba di pantai-pantai utara yang tidak terdeteksi oleh rakyat. Jangan jadikan negara dalam negara. Cabut PSN PIK 2. PSN PIK 2 adalah PSN yang telah menzalimi rakyat Banten, khususnya rakyat Indonesia umumnya. Tangkap Jokowi, adili dan hukum yang selayaknya, hukum yang setimpal, sesuai dengan amal perbuatan. Jokowi harus diadili karena dia membuat sengsaranya rakyat semuanya. Tangkap pejabat yang ikut andil PIK 2, bikin sengsara rakyat. Hari ini kita ada di Patung Kuda untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2024. Karena kami merasa bahwa negara kami tidak sedang baik-baik saja, PIK 2 yang diaku sebagai program PSN, kami sebagai rakyat yang berdaulat merasa tidak terima dengan apa yang terjadi. Jadi hari ini kita semua yang di sini sebagai emak-emak berteriak bahwa negara ini adalah negara yang berkedaulatan, bukan negara milik nenek moyang kalian. Kalian yang bukan berada dari bangsa Indonesia, tidak berhak merampas, tidak berhak menduduki, tidak berhak untuk mengambil alih dan merampas secara paksa tanah-tanah yang ada di seluruh pesisir pantai kami. Kami tidak mau negara kami seperti menjadi negara Singapura. Kami adalah rakyat yang berdaulat. Jadi, hai Agung, kami tidak terima. Saya mau kamu dihukum karena sudah berbuat zalim sama rakyat Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Warganya, rakyatnya teraniaya dan dianiaya. Bahkan ada seorang jenderal yang mau memiting warganya. Bayangkan begitu hebatnya kehancuran negara sejak 10 tahun belakangan ini. Mudah-mudahan doa para ibu-ibu di hari ibu ini bisa terkabul, bahwa anak-anaknya kembali sadar dan kembali dalam negara saja. Kita kembali lagi di sini sebetulnya untuk apa sih? Saat orang lain udah mau libur, tapi kita di sini untuk apa? Kami di sini karena kami peduli atas apa yang terjadi pada negara kita Indonesia. Yang hari ini mungkin sebagian dari bapak-bapak tidak pernah tahu apa yang terjadi oleh saudara-saudara kita di Banten dan kemudian di Rempang. Tahu, saudara-saudara kita di sana, mereka diusir, dipukuli, dan diambil mata pencarian mereka. Hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingan golongan tertentu saja. Di sini saya berdiri, kami adalah ibu-ibu. Kami tidak ada hubungan dengan politik, tapi kami peduli. Kami tidak mau anak-anak kami nanti akan menjadi jongos di negara mereka sendiri yang kaya. Kami
sedang menderita. Pulau mangrove, pulau cangkir sudah dipagar, mangrove sudah dirusak, laut sudah dipagar. Mereka mata pencahariannya hilang tidak. Halo Bapak, Bapak Ibu Muhammad, Bapak pejabat yang Muhammad, silakan lewat, selamat sampai tujuan. Tolong bela negara. Mohon maaf, saya ngomongnya agak keras sedikit karena dari hati dan lubuk yang paling dalam saya sangat sedih rakyat Indonesia termiskinkan, terbodohkan 10 tahun terakhir ini. Tidak ada pembelaan dari seorang pemimpin Jokowi untuk membela rakyatnya. Mereka hanya memikirkan dinastinya. Ibu-ibu, bagaimana menurut Ibu? Apakah Ibu menderita dengan 10 tahun terakhir ini? Sangat menderita. Tolong perhatikan Pak Prabowo. Bapak adalah seorang jenderal yang terhormat, yang gagah, yang berwibawa di mata dunia. Saya yakin Bapak akan memberantas para koruptor sesuai janji Bapak. KPK tidak efektif jika ada masih money politik atau uang di bawah meja. Betul Ibu-ibu. Apakah ada kasus yang dijalankan selama ini atau dipetieskan? Ada. Banyak kasus-kasus yang dipetieskan. Nikel dirampok lebih dari 300 triliun. Bank Indonesia dengan kita ini meminjamkan uang 2.000 triliun lebih pada salah satu naga, 700 triliun kepada naga yang lain. Tapi orang Indonesia apa yang dikasih? Indonesia dikasih penderitaan. Saya tidak mengada-ngada. Kalau tidak percaya, datang langsung ke Bank Indonesia. 2.000 triliun, bayangkan kita minjam kemana-mana. Tapi uang dikasih ke Cina komunis. Lawan Cina komunis. Cabut PSN 2. Cabut PSN Rempang. Cabut PSN Surabaya. Morowali, hasil tambahnya bagikan untuk rakyat. Merdekakan rakyat dari kemiskinan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pengguna jalan yang hari ini sedikit terhambat dengan kegiatan makmak hari ini. Hari ini adalah Hari Ibu. Situasi dan kondisi kenapa makmak hari ini berdiri di patung kuda ini, karena Ibu berdiri menangis dengan situasi dan kondisi anak bangsa banyak yang dikriminalisasi. Kasus Rempang baru-baru ini rakyatnya dikriminalisasi, mereka diusir seperti binatang. Dan kasus kedua ini juga yang sama, kasus Kumai, kasus Morowali dan kasus-kasus yang lain. Memang kasus ini bukan terjadi pada hari ini, tapi ini sudah tahun-menahun tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintahan, malah makin parah. Harapan demi harapan kaum ibu kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini yang harusnya segera mengambil alih dengan persoalan hari ini. Kenapa rakyat semakin menderita, oligarki semakin merajalela, memporak-porandakan perekonomian negara Republik Indonesia. Kenapa hari ini harapan kaum mama yang hari ini disebut Hari Ibu, Ibu Pertiwi menangis melihat rakyat, anak-anak yang tidak berdosa
hari ini belum juga rakyat hadir, maaf, pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan yang hari ini. Persoalan bukan hanya Rempang, persoalan bukan hanya PIK 2, persoalan perburuhan hari ini juga semakin merajalela. Pemerintah juga tidak pernah berpihak terhadap kaum buruh Indonesia. Sampai saat ini tentang upah kenaikan 6,5% pun dihambat, apalagi dengan UMSK provinsi, kabupaten, kota. Sampai saat ini PJ gubernur juga tidak berani menetapkan. Kenapa? Karena ada indikasi Kementerian Dalam Negeri, ada beberapa kementerian yang hari ini menakut-nakutin dan ikut membentengin para oligarki, yaitu pengusaha-pengusaha yang hari ini merajalela, seolah-olah kalau kenaikan upah itu perusahaan akan tutup. Itu namanya tidak adil, tidak ada yang namanya tutup. Mereka hanya mencari upah yang paling rendah, dia akan berpindah. Tapi pemerintah tidak pernah hadir di dalam persoalan perburuhan, apalagi persoalan-persoalan yang lain. Ini situasinya semakin merebak. Soal kesehatan ini kita dinina-bobokkan seolah-olah COVID, seolah-olah ada wabah yang betul-betul menakutkan. Tapi ini adalah alih-alihnya bisnis semata untuk para oligarki. Kita jangan takut para emak-emak, karena kita berjuang. Jangan melihat kita ini hanya beberapa emak-emak yang hadir di tempat ini, tapi tetap kita konsisten. Kita berjuang adalah untuk anak cucu kita ke depan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang harus berjuang? Harus memberikan fondasi, memberikan pemahaman terhadap rakyat, apalagi pengguna jalan yang hari ini merasa terganggu dengan kehadiran emak-emak hari ini. Padahal kami ini adalah berjuang bukan untuk kami, bukan untuk kaum emak-emak, karena kaum emak-emak inilah yang sangat menderita paling utama tentang perekonomian. Kenapa? Upah rendah, pajak naik 12%. Yang konon katanya yang naik 12% adalah barang mewah. Apakah ini kita percaya? Ini yang kondisinya. BPJS naik, tentang BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan juga akan naik. Ini padahal penting bagi kaum emak-emak. Bagaimana ke depan asupan gizi terhadap anak-anak ke depan ini membutuhkan asupan gizi. Apabila upah itu betul-betul layak bagi rakyat. Hari ini upah itu hanya untuk lajang, bukan untuk yang berkeluarga. Ini harusnya semua paham, semua tahu. Tidak semua pengusaha memikirkan keluarganya, tapi hanya berpikir tentang lajang. Ini yang harusnya pemerintah hadir agar keadilan ini betul-betul dinikmati oleh rakyat, bukan para oligarki semata. Kami juga tidak anti tentang penanaman modal, kami juga tidak anti dengan investor, tapi investor juga harus diatur tentang keadilan itu. Investor juga harus diberikan persyaratan yang benar di negeri kita. Kenapa? Undang-undangnya sudah juga melanggar. Tenaga kerja asing masuk ke Indonesia tidak ada persyaratan bahasa. Bahasa Indonesia ini adalah harga diri sebuah bangsa. Tapi kenyataannya Indonesia tidak memberikan persyaratan bahasa Indonesia. Ini yang tidak adil. Padahal tenaga kerja Indonesia ke luar negeri itu ada persyaratan tentang bahasa di mana mereka akan bekerja.
yang harusnya sama-sama pahami. Saya rasa hari ini rakyat Indonesia sama-sama mari kita berjuang untuk menata masa depan lebih baik. Karena apa? Jangan sampai negara kita dijajah oleh negara-negara yang memang akan menunggangi persoalan perekonomian Indonesia. Bukan dijajah tentang tembak-menembak, tapi tentang perekonomian. Ini yang harusnya saya memohon, meminta kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, segera ambil alih. Bapak Presiden, jangan takut, kami akan mendukung sepanjang Bapak betul-betul mengambil keputusan dengan tegas untuk keadilan rakyat Indonesia. Pasti kami mendukungnya. Karena apa? Mereka para pejabat yang terlibat PSN 2 harus ditangkap dan diadili. Itu adalah benar. Kalau itu juga tidak dilakukan, maka jangan berharap rakyat akan mendukung. Selesai itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, boleh nggak? Satu lagi. Ini satu lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menceritakan cuma sekedar aja. Maksudnya kalau bisa ini sebenarnya dari awal pertama kita melihat Jokowi pertama kerja itu satu periode memang benar, benar-benar dia kerja untuk NKRI. Begitu kedua kali bukan untuk NKRI, dia hanya cawe-cawe untuk lingkungan keluarganya dia dan para pejabat. Yang saya sangat berharap ini harusnya Jokowi berpikir dong, ibaratnya kereta cepat itu tidak perlu ada, kayak LRT tidak perlu ada, artinya cukup dengan busway. Untuk menghemat, jangan sampai rakyat ini dibikin susah. Kenapa? Itu besar pasak daripada tiang, ibarat kita berumah tangga. Kita tidak memperhitungkan bagaimana pendapatan kita, pengeluaran kita. Pada akhirnya rakyat yang dibebankan untuk bayar pajak. Itu sudah tidak etis cara berpikir seperti itu. Tidak penting kereta yang harganya mahal, tidak penting. LRT pun tidak penting. Yang penting cukup dengan busway. Rakyat sudah cukup bahagia. Jangan hanya untuk segelintiran pejabat yang berwenang hanya ingin mencari cuan. Janganlah seperti itu. Akhirnya sekarang rakyat tuh menderita kena pajak 12%. Coba tolong dipikirkan kepada yang cawe-cawe, tolong untuk NKRI, untuk rakyat. Kekayaan kita, hasil bumi kita di bawah, itu sudah kaya. Belum laut kita. Sekarang pasir kita dijual ke luar negeri. Yang makin enak, coba Singapura, tambah luas. Malaysia tambah luas. Kita, rakyatnya yang menderita. Coba dipikirkan. Tolong rakyat harus bersatu. Tolong Jokowi ditangkap dan diadili. Cawe-cawe itu belum layak itu diisi Gibran Subufafan. Tolong diperhatikan ya. Jangan hanya undang-undang diacak-acak hanya untuk kepuasan keluarga dinastinya dia. Tolong ya, tolong pada rakyat harus pintar jeli melihat suasana negara kita ini bukannya baik-baik saja. Negara kita sedang prihatin tidak baik-baik saja. Terima kasih. Rakyat bersatu, bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan Anda agar menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, Pak, yang murni dan konsekuen. Karena itu sistem, Pak. Karena ini sekarang setelah 10 tahun masa pemerintahan Jokowi, demokrasi rusak, konstitusi diacak-acak,
Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu sistem, jadi semua akan berjalan sesuai dengan koridor-koridornya, Pak. Kalau perlu sekarang anak-anak sekolah di ini dengan penataran penghayatan Pengamalan Pancasila. pengamalan penghayatan pengamalan dan Pancasila. Jadi di situ ada agama, jadi dia terhadap sesama manusia juga dia bisa. Sekarang ini Pak, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sejak 1999 sampai 2002 itu telah terjadi 4 kali amandemen Pak, dan terjadi kerusakan di mana di situ hanya untuk kepentingan kekuasaan oligarki tapi tidak untuk rakyat. Seharusnya kebijakan itu, kebijakan agresif itu ditujukan untuk rakyat Pak. Ini hukum yang agresif tetapi untuk rakyat. Jadi rakyat yang menderita, cuma nyolong ayam udah habis dihakimin, dituntut berapa lama. Coba yang korupsi itu, koruptor itu Pak, koruptor ditangkap jangan dimaafkan Pak, yang benar aja. Anak-anak sekolah jika ini untuk di bidang pendidikan kembali diterapkan sebelum masuk sekolah itu seperti dulu gitu, hafal ini anak-anak sekolah juga Pancasila juga gak ada yang hafal Pak, kan aneh banget gitu loh. Mereka lebih suka main games, gitu. Ini kalau Bapak menerapkan Undang-Undang Dasar 1945, semua akan berjalan sebagaimana mestinya Pak. Nggak perlu lagi kita demo sana demo sini. Kita punya putra-putra bangsa terbaik yang berkompeten di bidangnya, di bidang hukum, di bidang politik, sosial, budaya. Mereka akan bisa membereskan semua ini. Semoga Bapak bisa memutus mata rantai dari selama ini dengan pemerintahan Jokowi untuk menghakimi dan mengadili dan menangkap Jokowi. Bapak harus memutus mata rantai dengan Jokowi. Saya rasa sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Malu kita terlihat merdeka. Iya, malu banget. Karena masih dijajah sama Pak. Kita dan adili Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. BCC kroni-kroninya. Majukan suku-suku. Tangkap abuan. Kita aset Jokowi. Izinkan Jokowi. Racikan Berita